Kita akan membuka dua bagian Alkitab kita dari Kisah Rasul pasal yang keempat, dan kita akan membaca ayat 5 sampai ayat 13. Kisah 4 ya, saudara beri pembatas Alkitab ayat 31 saja, lalu Kisah pasal 21 ayat 10, Kisah 4 ayat 31 dan Kisah 21 ayat 10 sampai 14. Dua bagian ini akan kita baca bersama-sama. Jika saudara sudah menemukan Kisah 4 ayat 31, kita akan membacanya bersama-sama. Kisah Rasul pasal 4 ayat 31. 1, 2, ya. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Lalu pasal 21, Kisah 21 ayat 10 sampai 14. Saya baca 10, saudara baca 11, terus kita bergantian. Setelah beberapa hari kami tinggal di situ, datanglah dari Yudea seorang nabi bernama Agabus. Mendengar itu kami bersama-sama dengan murid-murid di tempat itu meminta supaya Paulus jangan pergi ke Yerusalem. (14) sama-sama. Karena ia tidak mau menerima nasihat kami, kami menyerah dan berkata, jadilah kehendak Tuhan. Saudaraku yang kekasih, menarik sekali ada satu peristiwa ketika kemudian bagaimana Paulus yang sedang dalam pelayanan akan kembali ke Yerusalem, tetapi murid-murid memberitahu jangan karena ada nubuat seorang Agabus. Satu bagian karena kekristenan sedang dalam ancaman yang sangat menakutkan. Pasal 4 juga menceritakan hal yang sama, di mana Kristen ditekan dan mengalami kengerian yang luar biasa, aniaya yang amat sangat menakutkan. Tetapi kemudian bagaimana mereka berdoa dan memohon pertolongan Tuhan. Yang satu meminta pertolongan Tuhan, yang satu diberitahu tapi tetap berjalan. Ini menjadi menarik. Oleh karena itu mari kita mulai melihat, saudara, mati, bangkit, naiknya Kristus ke surga telah menjadi jalan hidup orang percaya yang masuk dalam lintas sejarah. Dia bukan sekedar ajaran atau keyakinan yang dibangun, tapi fakta yang tidak terbantah. Ini penting. Sehingga orang Kristen menyadari betul keyakinan imannya berdiri atas satu fakta sejarah. Jadi bukan sugesti, bukan sekedar kepercayaan. Harus hati-hati. Ajaran yang diajarkan terus-menerus bisa jadi dipercaya, tapi faktanya belum tentu. Itu namanya legenda. Kita punya berapa kisah, berapa cerita tentang dewa, tentang dewi yang nggak jelas urusannya. Apa betul Hercules itu anak Zeus? Bagaimana logikanya? Kita tidak menemukan itu. Apakah ada sejarahnya? Kita tidak pernah tahu itu. Tetapi Alkitab menceritakan kepada kita fakta sejarah yang ada di dalam waktu dan menjadi fakta yang tidak terbantah. Di sana iman kita berdiri, sehingga kita bukan sugesti tadi itu. Kemudian saudara yang kekasih, bagaimana hal ini seharusnya menjadi keberanian pada hidup tiap orang percaya, karena sudah bukan sedang atau akan, sudah terjadi. Oleh karena itulah kehidupan orang percaya harusnya didominasi oleh iman yang begitu kokoh. Tidak ada ketakutan atas kematian karena ada kebangkitan, dan tidak ada kebingungan atas kebangkitan karena ada kenaikan. Maka semua menjadi satu lintas jalan yang sangat luar biasa. Dan itulah perjalanan orang percaya hidup di dalam dunia. Sehingga pengabaran Injil seharusnya terus bergerak dan kenaikan ke surga menjadi inspirasi betapa kita tahu kemana kita akan pergi. Surga bukan lagi kisah, surga bukan lagi cerita, surga adalah fakta di mana Kristus turun dan naik. Saudara, lagi-lagi saya harus mengingatkan kekuatan prinsip dari iman Kristen.
Sehingga kita tidak terombang-ambing oleh berbagai argumentasi atau pemikiran yang sebetulnya seringkali tidak berdasar, membuat iman kita tidak kokoh dalam kehidupan ini. Betapa amat sangat hebatnya orang Kristen, kalau dia sungguh dalam Tuhan, kematian akan menyenangkan, karena menjadi keyakinan pertemuan dengan Tuhan. Tetapi jangan bilang mati, hidup pun kita masih gentar. Itu bertanda bagaimana prinsip iman percaya itu belum terbentuk secara utuh. Nah, ini harus jadi perkelahian kita. Saudara-saudara, pada waktu kemudian sesudah hari Pentakosta, sesudah Yesus naik ke surga, datang hari Pentakosta, maka rasul-rasul mengalami hal yang luar biasa, persis seperti apa yang dikatakan Yesus pada waktu naik ke surga. Dia mengatakan satu kalimat, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atasmu, dan kamu akan jadi saksiku, Yudea, Samaria sampai Yerusalem, Yudea, Samaria sampai seluruh ujung bumi. Dan ketika hari Pentakosta itu datang, saudara, bagaimana murid-murid dipenuhi oleh Roh Kudus, keberanian itu muncul pada mereka. Maka mereka mulai memberitakan Injil dengan amat sangat berani, membuat orang terheran-heran, karena mereka dianggap orang tidak terpelajar. Tidak terpelajar tidak sama dengan tidak belajar. Tolong jangan salah ngerti. Ya, tidak terpelajar karena mereka bukan murid dari STT, sekolah teologi, seperti para ahli Taurat. Tetapi mereka belajar dari Kristus. Jadi mereka tidak sekolah formal, tetapi non formal mereka mendapat pendidikan yang sangat luar biasa sekali, langsung dari Kristus Yesus Tuhan itu. Ya, 3,5 tahun mereka terdidik. Andai kata itu sekolah formal, maka mereka sudah bisa bukan saja di level S1, tapi level master. Kenapa? Karena sekolahnya pagi ketemu pagi, jalan, teori, praktek. Tidak ada STT seperti itu. Maka mereka punya kelas yang cukup luar biasa sebetulnya. Nah, itulah murid-murid Tuhan Yesus Kristus, saudaraku yang kekasih. Nah, mereka ini dianggap karena tidak mempunyai gelar, dianggap menjadi bodoh, tidak terpelajar, karena tidak dikenal di sekolah-sekolah para Taurat itu. Nah, oleh karena itu pemberitaan mereka cukup mencengangkan, tetapi sekaligus sangat menyakitkan bagi ahli-ahli Taurat, karena menyindir, menghantam langsung ke lubuk hati mereka. Para mereka lain berteriak, kalian ini yang membunuh Dia yang diutus oleh Allah itu, kalian telah menyalibkannya. Automatically itu menimbulkan kemarahan. Satu sisi lain lagi, banyak orang yang percaya kepada pemberitaan para rasul, membuat kegelisahan mereka semakin menjadi-jadi. Ya, bagaimana kemudian hal itu membuat mereka semakin berusaha untuk menghabisi ya para rasul, supaya kegerakan mereka ini bisa dihentikan dengan segera, karena ribuan orang sudah mulai bertobat dan memberi diri untuk menjadi seorang Kristen. Nah, ini menjadi menarik, saudaraku yang terkasih. Bagaimana di satu pihak pergerakan begitu luar biasa, keberanian mati yang hebat, tapi pergerakan pertumbuhan pertobatan yang luar biasa. Namun pertobatan pada masa itu masih kecil dibandingkan pertobatan dalam tanda petik ketika Konstantin menjadi kaisar. Waktu Konstantin menjadi kaisar, menurut kisah, di dalam perjalanan sesudah pulang perang, dia melihat ke awan dan menampak satu salib Kristus, dan dia yakin menang karena Kristus. Sampai di kerajaan, Konstantin yang kafir lalu kemudian menjadi seorang Kristen. Dan karena dia menjadi seorang Kristen, Konstantin karena raja memerintahkan seluruh daerah jajahannya untuk menjadi Kristen, sehingga Kristen menjadi agama resmi dari Roma pada waktu itu. Pada waktu itu semua orang dengan segera bertobat, tanda petik. Tapi pertobatan karena perintah raja. Beda dengan pertobatan karena pemberitaan para rasul yang diwarnai dengan aniaya, penderitaan, kesulitan, dan darah. Pertobatan di era Konstantin adalah karena fasilitas dan kuasa raja. Ini penting untuk kita pikirkan baik-baik, saudara yang kekasih. Ya, saya pikir gereja masa kini ada pada persimpangan yang tidak sederhana. Sesungguhnya kita ada dalam kendali dan kuasa Allah itu, atau kita mendesainnya seperti itu, tapi sebetulnya kita tidak ada di situ. Ini menjadi pemikiran serius kita. Nah, bagaimana kemudian pemberitaan yang terus bergerak, tetapi aniaya yang semakin menggila? Bahkan sudah mulai urusan mencabut nyawa. Yakobus mati dalam usia muda. Lalu para murid-murid, Stefanus habis mati di rajam batu. Maka tekanan sudah semakin menggila. Institusi agama sudah gelap mata, dan mereka menghabisi dengan cara-cara yang sangat mengerikan. Agama menyebut nama Tuhan, tapi perilakunya sangat menakutkan. Jangan heran, sejak dulu pun begitu. Siasat gereja
Siasat para imam yang membuat Yesus tersalib dan menghabisinya. Jadi bukan orang Roma yang menyalibkan Yesus. Ini selalu penting diingat oleh orang Kristen, gereja yang menyalibkannya. Sehingga gereja tidak boleh euforia hanya karena kita punya ibadah. No, bagaimana kualitas hidup kita. Itu menjadi sangat perlu, saudara yang kekasih. Ya, tidak penting saya berapa kali berkhotbah dalam satu hari atau khotbah kemana saja. Tapi penting bagaimana hidupku kujalani dan kupertanggungjawabkan di hadapan Tuhanku. Begitulah hidup kita tiap-tiap orang. Digugat, dituntut oleh dia. Para rasul menceritakan dengan luar biasa. Tetapi tekanan semakin menghempit mereka. Mereka dipanggil, diperhadapkan, dianiaya. Dan ketika kemudian bagaimana bahkan dijebloskan ke dalam mahkamah agama, masukkan mereka ke dalam penjara, lalu Tuhan bawa mereka keluar. Lalu mereka berkumpul dan mereka berdoa, saudaraku yang kekasih. Ini menjadi menarik. Tekanan begitu luar biasa, aniaya begitu hebatnya. Kenaikan baru saja usai. Mereka mengingat itu. Guru mereka, Tuhan mereka, yang memberikan mereka kekuatan. Dan pada waktu mereka berdoa, apa yang mereka katakan? Maka mereka berdoa. Mereka memohon hal yang jarang dipohonkan oleh gereja. Mereka meminta hal yang jarang diminta oleh orang Kristen. Apa yang mereka minta? Ya Tuhan, berikanlah kami keberanian untuk memberitakan Injil itu. Wow. Terlalu langka doa seperti itu, saudaraku yang kekasih. Tiap kali kita berdoa, melulu doa kita didominasi oleh kebutuhan hidup kita. Entah itu soal rezeki, entah itu soal sakit, entah itu soal kerjaan. Tidak ada yang salah memohon itu. Tapi betapa bermasalahnya itu. Kalau nyaris dalam doa kita tak terdengar, Tuhan ini aku, pakai seturut maumu. Ajari aku kehendakmu dan beri aku keberanian untuk menyatakan kebenaran supaya tidak berkompromi di kehidupan. Bukankah seharusnya itu menjadi doa kita, gairah kita, semangat kita? Nah, oleh karena itulah saudara-saudara yang kekasih, kekristenan harus dibangun dalam dasar kerelaan memberitakan Injil dengan keberanian yang tidak tertandingi. Baru kita bisa belajar menjadi orang Kristen. Berani susah, berani menderita, berani teraniaya, berani benar. Jangan salah paham. Menderita bukan berarti dipukuli. Menderita bukan sekedar dijebloskan ke penjara. Makin hari akan makin sulit. Ya, dengan isu-isu HAM sekarang tidak lagi bisa terlalu sembarang orang memukul, bukan. Kalaupun ada kasus-kasus ekstrim, ya, itu lebih pada kondisional, tidak bisa berlaku general. Tetapi bagaimana kita tidak menderita kalau hidup kita tidak seperti orang pada umumnya? Bagaimana kita tidak menderita dan harus menahan keinginan kita kalau kita tidak bisa mengikuti gaya hidup dunia yang Tuhan tidak suka? Itu jadi perkelahian tersendiri, saudara. Inilah seharusnya gairah kita. Bagaimana kita juga harus menyangkal diri ketika kita punya keinginan yang sangat kita sukai, tapi lain pihak kita punya panggilan pelayanan yang kadang-kadang kurang menyenangkan. Apakah panggilan pelayanan itu yang kau penuhi? Yang kurang menyenangkan itu, atau panggilan diri yang sangat menyenangkan itu? Kita seringkali diperhadapkan pada situasi itu. Disitulah terjadi perkelahian kita. Karena itu sudah patut kita berdoa dan memohon pada Tuhan. Tuhan, berikan aku kesetiaan melayani. Tuhan, berikan aku keberanian menyuarakan suara kebenaran itu. Tuhan, berikan aku keberanian untuk diuji hidupku, supaya hidupku menjadi hidup yang berkenan kepadamu. Ini harus menjadi doa yang kita kumandangkan. Ini harus menjadi doa yang menggairahkan, sehingga hidup kita adalah sebuah perkelahian terhadap ketidakbenaran. Hidup kita adalah perkelahian bagaimana untuk menyuarakan kebenaran. Jangan pernah berhenti. Oleh karena itulah, bagaimana para murid itu berdoa, dan luar biasanya dikatakan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka penuh dengan Roh Kudus. Ada peristiwa supranatural, goyang tempat mereka kumpul. Luar biasa ya. Terasa sekali dalam bentuk yang fisikly kehadiran itu. Mereka merasakan kegentaran yang luar biasa. Lalu mereka penuh Roh Kudus. Tetapi yang menarik, bukan bagaimana bim salah bim mereka membuat mujizat atau naik turun ke surga. Bukan itu isunya. Tetapi yang paling penting dan paling prinsip, maka mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Kalau saya pikir ini, saya harus jujur pada diri saya. Saya cukup berani tapi cukup takut juga. Saya juga harus berhitung pada bagian-bagian tertentu, saudara.
Saya ingat pada satu waktu di siaran radio, saya mengkritisi satu sikap yang salah, ya, dari masa. Saya agak terbawa arus waktu itu, ya, karena ada satu tokoh NU dan saya belum bicara, lalu berbicara, saya hantam lagi sana, hantam sih. Itu radio saya baru ngeh, ini bukan diskusi dua orang ya, itu diskusi radio yang didengar oleh banyak orang. Dan isu itu sedang isu sensitif pada waktu itu. Ya. Waduh, begitu selesai dengan menggebu-gebu bicara, pulang saya mulai mikir, saudara. Wow, ini bisa diciduk, bisa apa, bisa gawat nih. Kalau ada yang dengar lalu lapor, bisa repot nih. Ya, karena kalimat saya bukan salah, tetapi saudara tahu itu bisa dibuat masalah. Saya bisa berhitung itu. Ada kegentaran. Lalu sampai malam kemudian jalan, saya berdoa, enggak, ngapain takut begitu terus ya. Selesai hari itu saya berdoa malam itu dan saya katakan, Tuhan ampuni aku. Aku berani menyuarakan kebenaran-Mu ketika aku tidak tahu resiko itu dan tidak kusadari. Tapi waktu kusadari, ternyata aku takut. Aslinya apa? Aku penakut. Miris ya. Kemarin ada satu orang begitu emosinya kasus Eyang Subur ya. Lucu setengah mati saya pikir. Jadi Arya namanya ya. Apa? Semua orang juga kedukun. Wiranto dia sebut ya. Jenderal ini jenderal. Wah, berapa imam dia Mangkudu, terus berapa orang yang disebut itu ya. Ini hati-hati loh. Sampai yang lain pun jadi merasa kagak enak, jengah kan. Karena memang secara legalitas hukum apa urusannya kamu nyebutin nama orang. Itu rawan itu. Kalau orang itu merasa tersinggung sebagai hal yang tidak baik, itu bisa urusan panjang. Tapi memang rupanya dia emosi sekali. Ya, lalu dia memaki-maki, Eyang Subur itu pengkhianat, perusak dan segala macam lah, saking emosinya. Saya nggak takut, kata. Lu, kamu lagi urusan nama Eyang Subur apa sama jenderal? Sebetulnya dia lupa ya. Lalu close, lalu cup, hilang tuh acara. Lalu balik-balik saya juga nggak tahu memang sampai segitu atau lainnya. Tetapi yang jelas habis lah itu ya. Ringkat cerita lalu selesai. Lalu dari sebelahnya lagi itu di TV One, di sebelahnya lagi MNC live gitu ya. 7 istrinya Eyang Subur. Jangan sirik dong situ, kami bahagia kok, mateng deh ini saya bilang. Cuma beda channel aja. Saya jadi ketawa setengah mati. Ini live saudara, bukan rekayasa. Ya, jadi di rumahnya Eyang Subur gucinya ditunjukin, yang diisukan banyak ini guci-gucinya gitu ya. Rupanya memang banyak koleksi guci di situ. Lalu ya cerita-cerita, kita nggak tahu persisnya kayak apa. Tetapi 7 orang istrinya itu menarik juga. Saya jadi perhatiin apa yang diucapin tadi. Saya kasihan lihat mereka, karena habis saya nonton sini, saya juga baca Bintang, baca Kompas, baca beberapa bagian yang ada cerita-cerita sedikit. Di Bintang kan diceritain, matanya hampa gitu ya. Jadi 7 istri ini diwawancara, saya liatin matanya, cukup berbinar sih. Semangat banget lagi ngomongnya 7 ganti-gantian. Saya sampai kagum loh, ngatur istri satu aja susah, apalagi 7 ya. Gila ini orang satu. Saya mau berguru ke Eyang Subur tampaknya ya. You can. 7 istri gila betul. Dan 7-nya itu kompak bersaut-sautan. Ini ganti-gantian ngomong loh. Ya. Dan yang benar loh, pakaiannya seragam, kalungnya seragam, semua seragam. Entah itu di pelet, entah di apa nomor 5 lah dulu ya. Kita tidak sedang bisnis itulah. Kalau di pelet mau dibawa ke hukum, siapa saksinya? Terpaksa tuyul kan. Dan itu susah juga dinaikkan saksi. Siapa jaksanya? Terpaksa setan. Ya. Siapa lagi yang mau ditaruh di situ yang bisa menganalisa kasus itu? Ya. Nah jadi saudara yang kekasih, pada waktu kita melihat kasus seperti begini, kita melihat bagaimana luar biasanya pengaruh ini, ya. Maka saya lihat orang yang emosi tadi, lalu dia emosi sehingga dia jadi berani. Sebetulnya dia berani, ya enggak, karena emosi. Lalu lihat sebelah sini. Jadi waktu saya nonton TV itu pindah, matang dia orang. Kalau ada yang bawa itu sebagai dokumen, selesai. Karena bisa jadi fitnah betulan. Tapi memang udah dilapor sih. Ya sama salah satu istrinya itu gitu ya. Jadi lucu juga memang. Akhirnya orang tadi nggak pentingan ribut, jadi ribut masuk ke media, itu susahnya kalau di media. Nah begitulah saya khotbahin, saking semangatnya saya ngomong. Di seberang sana seorang muslim yang cukup moderat, dan kita bicara, ya orang dari NU. Saya sejalan sama dia, saya hantam yang di luar sana. Saya lupa, orang luar nggak berani hantam yang itu. Kalau hantam Big Bang Sirait kan lebih berani. Bisa urusan agama diperpanjang kan repot sebetulnya. Ya, saya memang menelikung dan saya mainkan situasi itu. Tapi saya lupa dan saya takut. Kembali ke kisah para rasul. Mereka gentar, yes, karena ancaman. Karena itu mereka menjerit dan memohon keberanian.
untuk tidak berhenti bersuara benar. Kagum ya. Dan hanya mereka bersuara lagi. Tapi maaf ya, nekat dengan berani dua hal yang berbeda lagi. Banyak orang Kristen yang menurut saya nekat. Ya, pernah satu kali di Tasikmalaya seorang KKR di halaman lapangan terbuka. Yang datang cuma 2-3 orang. Wah, KKR terima Yesus begitu ya. Ngamuklah satu kampung. Ya memang perkampungan bukan Kristen. Sehingga saudara, orang ini tangkap, diciduk, dicabut kuku dari jempolnya, digebukin, bawain ke kantor polisi. Ribet urusannya. Menurut hemat saya sih, ini bukan berani, tapi dia tidak berhikmat. Kan akhirnya bisa salah banyak hal. Dia bilang, saya bicarakan iman saya, terserah situ mau terima apa enggak. Ya ngamulah semua. Nah, izin keramaian dipakai saja pun sudah jadi cukup alasan kan. Walaupun dia bilang, ini kan bukan keramaian, ini kan bukan apa. Tapi jadi repot lah urusan. Panjang lah cerita. Masuklah penjara. Udah digebukin dulu, sampai mengerikan. Satu pihak secara orang Kristen kita berbelas kasihan juga. Tapi di lain pihak, dari segi legalitas lain-lainnya kita ngelihat bagaimana banyak cara sebetulnya memenangkan jiwa tanpa harus memaksa dengan seperti ini. Sehingga berani dan nekat jadi beda-beda tipisnya. Tapi banyak juga orang yang coba berhikmat, tapi karena takut. Alasannya hikmat. Padahal sebetulnya sih takut. Ini memang menjadi ribet, saudara. Oleh karena itu kemurnian di dalam batin kita, seperti doa para rasul, bagi saya sangat indah. Berikan kami keberanian, dan mereka berani memberitakan Injil. Tapi yang menarik, tidak sepotong pun mereka cerita tentang dirinya, tapi Kristus itu. Dan mereka memberitakan Injil dengan luar biasa. Mereka teraniaya. Mereka tidak pernah mencari fasilitas dari pemberitaan Injil itu. Mereka tidak mencari keuntungan, tetapi memberi seluruh kehidupan. Sehingga semangat mereka menyala-nyala bagaikan api. Keberanian untuk mati demi Injil menjadi sangat kentara. Jangan lupa, kebangkitan, kenaikan sudah menjadi kekuatan dalam jiwa mereka. Adakah kita punya hal yang sama? Tiap tahun kita akan memperingati itu. Jumat Agung, Paskah, kenaikan. Ini selalu menjadi momentum yang kita perhatikan. Tapi sejauh mana kita mendalami? Sejauh mana kita menggumuli, mengerti kebenaran prinsip itu? Jikalau engkau mengerti kebenaran, maka merdekalah jiwamu. Jikalau merdeka jiwamu, maka nikmatlah hidupmu. Itu sebab engkau akan dimampukan menikmati ketiadaan, termasuk menikmati kelimpahan. Itu hebatnya orang Kristen. Tidak ada, tidak jadi stres, berlebih, tidak jadi besar kepala. Wow, itu yang penting. Seni dalam hidup kita itu karena kemerdekaan oleh Injil itu. Karena itulah saudara, seharusnya ya keberanian dalam memberitakan Injil itu mewarnai kita dan tidak ada kegentaran di hidup kita. Karena itu kematian hanyalah limit pemberitaan. Jadi sebelum kita mati, mari berpacu dengan cepat untuk memikirkan karya yang harus kita buat. Jangan terlalu sibuk dengan kesibukan yang akhirnya tidak bernilai tinggi, hanya bernilai untuk diri. Saya pikir kita juga perlu seleksi. Ya, saya juga tidak mau terjebak rutinitas saya. Saya selalu ada kelompok PA yang saya ajar. Saya lalu shooting untuk siapkan ini itu, tapi saya kerjakan yang lain lagi. Tambah lagi, untuk terus bisa mengerjakan apa yang Tuhan mau. Yang satu sudah makin settle, makin rapi, oke, pindah yang lain lagi, pindah lagi, dan garap terus. Ada masih banyak outstanding yang mesti dikerjakan. Tapi berkelahi untuk kegairahan itu harus menjadi warna kita. Bukankah Kristus itu sudah mati menebus dosaku, dan dia bangkit menjamin hidupku, dan dia ke surga ditunjukkannya jalan padaku, rumah Bapa itu. Biar itu jadi kegairahan kita. Bagaimana dengan Paulus? Paulus makin mempertegas hal itu di dalam peristiwa yang kita baca di Kisah 21 tadi, saudaraku. Bagaimana Agabus yang juga bernubuat di Kisah 11, ya, yang diceritakan bagaimana Agabus bernubuat Yerusalem akan kelaparan, dan betul. Artinya Agabus bukan penubuat sembarangan. Ya, dia nabi transisi yang ada di antara era PL dan PB itu. Nah, nabi ini datang ke Kaisarea di tempat berkumpulnya Paulus dan saudara-saudara. Paulus mau pulang ke Yerusalem, lalu nabi yang pernah bernubuat dan seluruh jemaat tahu dia benar, melepas ikat pinggangnya lalu mengikat dirinya. Menarik ketika dia ikat dirinya lalu dia bilang, orang itu akan seperti ini. Artinya Paulus kalau ke Yerusalem akan ditangkap dan itu pasti akan dipenjarakan.
Lalu seluruh umat bilang, Paulus jangan ke Yerusalem. Wajar, karena mereka mendengar nubuat Agabus. Wajar, karena Agabus pernah bernubuat dan benar terjadi. Wajar, karena Agabus konditenya, integritasnya dikenal, bukan orang yang asal bunyi. Tapi Paulus tidak terlalu memperhatikan itu. Apakah Paulus mengabaikan? Tidak. Apakah Paulus menganggap rendah Agabus? Bukan, jangan salah paham. Lalu apa yang terjadi? Paulus mengatakan hal yang harus dikatakan. Sehingga saya suka kalimat itu ditutup, jadilah kehendak Tuhan. Apa yang menjadi kehendak Tuhan? Paulus mengatakan dengan gagahnya, jangan kalian membuat aku sedih dengan menangis seperti itu. Memang untuk itulah aku dipanggil. Untuk apa? Menderita demi salib Kristus. Kalau aku ditangkap, memang untuk itu. Kalau aku mati, memang untuk itu. Apapun itu, Injil harus kuberitakan. Dan aku harus berangkat. Ini agak berbeda dengan pertama kali Paulus bertobat dan menerima Tuhan. Sehingga pada waktu orang tahu, orang-orang Yahudi tahu dia sudah bertobat, mau ditangkap dia kan. Lalu semua kota dikepung. Malamnya itu beberapa murid mengangkat dia pakai keranjang dan menurunkan dia keluar dari tembok kota. Lalu Paulus pergi. Itu pertama kali. Tapi kemudian berjalan dalam pergerakan itu. Kemarin dihindarinya kematian, hari ini dihadapinya. Apakah kemarin Paulus penakut? Tidak. Proses dan progres dalam pengenalan akan Tuhan berkembang dalam dirinya. Sekarang dia makin hari dan makin menemukan prinsip kebenaran. Untuk itulah aku dipanggil. Karena dia tahu jalan hidup itu adalah jalan melayani Tuhan dan kematian adalah resiko. Itu sebab gereja masa kini tidak memerlukan nubuat. Untuk apa? Karena Alkitab sudah lengkap. Kalau kau tidak tahu tujuan hidupmu, kalau kau tidak tahu apa yang terjadi dalam hidupmu, maka celakalah engkau. Buat apa Alkitab itu? Seharusnya dengan belajar Alkitab kita ngerti. Ya. Yang kita nggak tahu besok apa terjadi, kita tidak tahu. Betul. Nggak tahu besok kamu makan apa, belum tahu besok. Walaupun punya plan, belum tentu jadi kan ya. Jadi kita nggak tahu besok apa yang terjadi. Yes. Tapi jangan lupa, kita tahu pasti dan persis besok Tuhan pasti pimpin kita. Amin. Ya kalau besok Tuhan pimpin kita, apapun yang terjadi, ngapain kamu takut? Kan itu logika sederhana, bukan? Untuk apa kamu perlu nubuat ini, nubuat itu? Nggak perlu lagi. Mau mati pun besok, emang kenapa? Saya suka Alkitab. Memberikan kemerdekaan akan masa depan. Kalau aku bisa ditangkap orang, kalau aku bisa digebukin orang, itu tidak lepas dari kontrol Tuhan. Tidak ada satu rambut jatuh pun yang Tuhan tidak tahu. Maka aku tidak akan marah kepada dia. Tapi aku akan belajar dan berkata, Tuhan, beri aku pengertian untuk apa yang kujalani. Dan kuatkan aku untuk melewati. Buat aku berani supaya tidak berhenti. Dan hidupku mengabdi padamu. Aku akan memohon belas kasihan. Ayo kita pompa diri kita. Supaya kalau kita nggak semangat, kita nggak bergairah, kita berdoa, Tuhan, kobarkan api itu. Nyalakan itu. Buat aku terus setia melayani. Berani dan tidak pernah berhenti. Apa yang kau takutkan? Mati sudah jadi hidup. Dan hidup sudah jadi bangkit. Bangkit itu naik ke surga. Apalagi tujuan mana yang tertinggi? Kenaikan. Dan dia sudah menunjukkannya. Maka dia berkata, akulah jalan dan kebenaran dan kehidupan kepada Bapa. Tidak ada yang sampai pada Bapa kalau tidak melalui dia. Dan dia jalan itu sudah menuju surga mulia. Kesana kita akan pergi. Tidakkah kita bergairah? Ayo, itu hidup kita, itu milik kita, itu warisan kita. Karena itulah hidup keimanan kita itu berkobar-kobar, menyala-nyala untuk Tuhan itu. Dan ini harus kita wujud nyatakan, saudaraku yang kekasih. Betapa amat sangat hebatnya orang Kristen kalau dia Kristen. Betapa amat sangat luar biasanya. Kemarin kita ada sebuah pertemuan lalu ngobrol-ngobrol gitu ya, urus case. Terus saya ngomong-ngomong, terus dia bilang selalu, iya kita percayalah Pak Bigman. Kalau pendeta kan pasti ngomong benar, kan pendeta nggak mungkin nggak ngomong nggak benar. Kita percaya. Saya bilang, sorry. Siapa yang bilang pendeta bisa ngomong nggak benar? Pendeta penipu terlalu banyak. Jadi jangan kau pernah pikir pendeta, aku lalu ngomong benar. Belum tentu. Dengarin kalimatku benar apa tidak, silakan kau uji. Tapi jangan kau bilang benar hanya karena aku pendeta. Jadi kalau kamu keberatan, tolong kasih tahu apa. Tapi kalau sudah agree, tolong pegang. Jangan muter-muter lagi kan gitu. Seringkali orang melabelisasi.
Kita pendeta ngomong kan pasti benar, kasih omong kosong itu. Siapa bilang pendeta ngomong pasti benar? Ya, pendeta penipu pun banyak. Benar adalah benar, dan itu terlihat dari kualitas benar itu. Itu sebab surga itu benar, bukan kata Yesus, bukan kata Nabi, kata Rasul. Nanti ke surga gini-gini. Forget it apa yang dikatakan pendeta. Alkitab sudah lebih dari cukup dan menunjukkan pada kita surga itu. Biarlah tiap khotbah yang kita dengar meneguhkan kita. Tapi kita teguh bukan karena khotbah pendeta, harus karena Alkitab itu. Maka berurusanlah kalian dengan Alkitab itu. Aku ini hanya alat bantu. Bantu menolong mengerti, bantu membawa kalian menemukan di Alkitab mana. Maka hubungan pribadi kita dengan Tuhan, itulah yang menentukan. Jadi saudara, jangan pernah lepas dari dia. Jangan pernah berhenti bergairah melayani dia. Kobarkan api itu. Maka Paulus kemudian berangkat. Sehingga Paulus bukan menganggap remeh Agabus. Paulus bukan tidak percaya Agabus. Paulus tidak bilang dia salah. Tapi Paulus bilang justru mengiyakan. Memang aku tahu. Tapi memang untuk itulah aku dipanggil. Melompat ya. Melompat selangkah di depan daripada nubuat tadi. Tak apa-apa, memang untuk itu aku dipanggil. Saya kagum loh saudara. Coba pikirkan gereja sekarang, mau apa aja, minta petunjuk lah, minta ini. Jadi kita kayak kejawen semua jadinya. Padahal kekristenan itu selangkah di depan perjalanan dunia ini. Kita bukan saja bicara masa depan loh, mati pun kita tahu kemana kita pergi kalau kita beriman, bukan? Itu yang mesti kita pegang. Sehingga orang Kristen menurut saya menjadi menarik, tetapi juga menjadi unik dalam tanda petik. Kita percaya mati masuk surga, amin, amin. Tapi hidup penuh ketakutan. Tar inilah, tar itulah. Masih mau lihat ini, masih lihat itu. Lah orang hidup udah pasti mati masuk surga kok. Kenapa lagi butuh itu? Kan lucu sebetulnya, kontradiktif gitu. Jangan itu terjadi pada kita. Ya. Lalu bagaimana? Kemudian Paulus tetap pergi ke Yerusalem dan ditangkap. Tapi ingat tadi ya, untuk itulah aku dipanggil. Paulus sudah kenyang di penjara, tapi tidak pernah berhenti memberitakan Injil. Di penjara pun dia apa? Menginjili. Lalu dia kasih tahu sama umat, jangan kalian malu karena aku di penjara. Dan jangan juga kalian sedih. Memang untuk Injil itu aku ada di sini. Dan di penjara apa yang dilakukan Paulus? Nangis-nangis? Enggak. Dia tetap memuji Tuhan dan memberitakan Injil itu. Onesimus dimenangkan di penjara, diberikan kepada Filemon. Kemudian kita juga melihat kepala penjara Filipi bertobat dan semua rumahnya, karena mendengar Injil dari narapidana yang bernama Paulus itu. Wih, keren ya. Agripa dalam naik bantingnya hampir goncang, sampai si Agripa bilang, stop, jangan ngomong lagi kau. Ini orang ini ngomong apa ini? Hampir saja kau buat aku percaya. Sayang ya, mestinya percaya, jangan hampir. Tapi Kaisar itu pun tak berdaya berargumentasi dengan seorang Paulus. Di Areopagus, di sarangnya para orang pintar sedunia. Semua bungkam dan tidak bisa berdiskusi dengan dia. Luar biasa. Kita punya kebanggaan hebat atas Injil. Harusnya menghidupi kita. Oleh karena itu saudara, bagaimana peristiwa itu menunjukkan sikap para rasul terhadap kehidupan. Apa yang terjadi besok? 1001 kemungkinan. Tapi ada satu kepastian, Tuhan pasti jaga kita. Lupa kalau besok mati, itulah pemeliharaan Tuhan atas kita. Artinya sudah waktunya kita dipanggil. Emang kenapa? Lah Pak, kalau tiba-tiba jatuh sakit tabrakan tapi nggak mati, lalu kita invalid cacat. 1000 orang cacat sudah bersaksi bagaimana mereka hidup menyenangkan Tuhan. Kenapa kau ribut? Fanny Crosby buta, dalam kebutaan mencipta 8.000 lagu. 6.000 sangat terkenal. Kita pernah mengangkat beberapa lagunya. Lagu yang paling terasa strongnya, ku berbahagia, yakin teguh. Loh, bagaimana bahagia yakin teguh lah situ buta kok. Dia melihat apa yang tidak dilihat orang melek. Wih, Fanny Crosby. Johann Sebastian Bach, pada waktu menulis lagu Messiah, dia lagi menulis, matanya sudah rabu, tidak bisa lihat lagi. Istrinya bilang, please John, stop. Kamu udah rabu, tidak bisa lagi. Terus dia bilang sama istrinya, my dear, aku memang akan buta, tapi kau akan jadi mataku. Lalu diteruskan penulisan itu. Beethoven besar, Amadeus, Mozart besar,
Tapi Johann Sebastian Bach yang paling rohani dari semuanya. Dan dia mengukir itu, bahkan sejarah hidupnya. Sampai akhirnya dia buta. Dia tidak mau terganggu oleh apapun ketika mengabdikan dirinya untuk Tuhannya. Dan dia tidak komplain, Tuhan kenapa aku buta? Aku kan cipta lagu untukmu. No. Istriku, kalaupun aku buta, engkau mata yang Tuhan berikan bagiku. Lalu istrinya yang tulisin part itu. Keren ya. Saya kadang-kadang mikir kalau kita laki-laki nih, suami terus mau buta, ngomel-ngomel mulu di rumah ya. Kau ini gimana? Istri apa kau ini? Bantu aku. Udah karena stres kita sendiri kan. Terus saya bilang, wah kenapa John bisa kuat seperti itu? Yes, ketika Tuhan hidup di hidupmu. Mozart di dalam kematiannya sangat mengerikan. Ketika mati, miskinnya setengah mati. Sekarang orang semua Mozart di mana-mana Mozart ya. Mati miskin luar biasa. Mau dikubur cuma sahabat-sahabat mau kuburkan dia. Dibawa ke kubur, ya ampun peti kekecilan pula lagi, lubangnya kekecilan. Dan hujan mendadak. Terus teman-temannya mau ambil alat untuk kasih lebar. Tapi begitu mereka balik katanya cerita itu peti sudah tidak ditemukan. Mungkin dibawa banjir dan terus terbuang. Hidup miris, mati ironis. Tapi sejarah yang ditinggalkannya, wow, luar biasa besar. Mau jadi orang besar, mesti siap babak belur. Nggak mau babak belur, nggak pernah besar. Cuma satu caranya kau mau jadi besar tanpa babak belur. Kasih namamu, Big Man. Laki-laki besar. Nah, terserahlah kau mau bikin dosa atau bikin apa ya. Sampai mati pun tetap aja besar. Tapi just a name. Buat apa? Karena itu hidup kita harus begitu. Paulus sudah melukis itu. Jadi ingat, Helen Keller, seorang yang cinta Tuhan juga sama. Menjadi ibu dari seluruh perawat hebat di kolong langit ini. Perawat di kebutaan, perawat di ketulian, bisu tuh. Aduh, saya kalau ngeliat ini orang-orang begitu ya, miris ya. Gila loh, mereka itu babak belur hidupnya. Cacat-catnya gak karu-karuan, tapi berkatnya besar luar biasa. Sejarah gereja mewarnai. Dan Paulus tidak pernah bahagia dengan kesehatannya dalam tanda petik. Karena ada duri yang harus ditanggung. Sakit hingga matinya. Yesaya mati dimutilasi. Itu menurut sejarah gereja di Gerke Haji ini. Saudara mau minta matinya kayak apa? Pasti semua lagi berdoa, Tuhan kalau aku mati lagi tidurlah. Jadi nggak bangun terus mati. Pasti itu yang kau minta kan? Tapi aku akan berdoa pada Tuhanku. Kalau boleh, kau ambil nyawaku ya Tuhanku, ketika aku masih terpakai melayani. Kalau boleh jangan biarkan aku menghabiskan waktu-waktuku di kebingunganku. Kalau boleh, itu mintaku. Entah umur berapa itu terserahlah. Tapi kalau umur, maka planku adalah akan kulayani dia sampai kapanpun. Entah 60, 70, 80 itu kujalani terus. Pak nggak ada pensiun, pensiunku adalah kematianku. Itu saya patuhi dalam batin saya. Dan saya berdoa supaya Tuhan mampukan itu. Ayo taruh dalam batin kita. Karena itu Paulus sangat berbeda dengan gereja masa kini, yang justru getol dan berkubang, lihat sana, lihat sini, nanti gini, nanti gitu. No. Kita bukan gedung kuamia. Kita bukan perdukunan. No. Kita tidak perlu ramalan bintang ini. Jangan lagi kekanak-kanakan dalam iman percaya. Seharusnya engkau sudah tahu untuk apa kita dipanggil dalam hidup mengenal Dia. Dan terakhir saudara, bagaimana kita dan keberanian karena kenaikannya. Maka kita dituntut memahami sepenuhnya apa Injil dan tujuannya. Ini penting sekali. Apa sebetulnya Injil itu? Untuk apa Injil itu? Itu kita mesti ngerti. Kalau tidak kacau balau semuanya. Padahal kalau kita ngerti, apa lagi yang kita takutkan? Bukankah Tuhan sudah berjanji, aku menyertai kamu hingga kapan? Akhir zaman, kesudahan zaman ini Dia menyertai kita. Lalu apa yang kau takutkan kalau Dia menyertai? Tidak satu rambut pun jatuh yang Dia tidak tahu. Kalaupun kita babak belur, kalaupun kita buta, kalaupun kita puntung kaki, kalaupun kita cancer, lalu kalaupun dokter vonis, Pak maaf umur you sebulan lagi, maka tahulah kau tinggal sisa 1 bulan penginjilan. Penginjilanlah sebaik-baiknya. Jangan pikirkan cancermu itu. Aduh saya tinggal sebulan lagi. Nangis kau udah tinggal sebulan. Kau habiskan waktumu nangis. Stop kau nangis. Beritakan Injil, jangan cengeng. Saya pernah dimarahin orang karena marahin orang cengeng karena dia punya persoalan. Stop,
Loh, kau tadi minta nasihatku. Iya. Lah aku nasihati, kenapa kau marah? Bapak mestinya hibur saya. Jangan kau atur aku, itu nasihatku. Kalau kau mau layani Tuhan sungguh-sungguh. Tapi saya senang setengah mati waktu dia kemudian nangis. Habis nangis, lama-lama, iya Bapak benar juga. Lah iya dong, kenapa kamu jadi cengeng? Pak, istri saya begini, Pak, suami saya begini, Pak, begini, begitu. Dia begini, begitu, apa kita nggak begini, begitu? Sama saja. Cuma kita begini kiri, dia begitu kanan. Itu aja kan? Makanya cocok, kiri kanan. Tidak ada peristiwa dalam hidup ini kita tidak punya investasi. Tanggung itu, berani menanggung segala kesalahan awal kita. Dan kita perbaiki step by step. Ya, jadi kita mesti mengerti konstruksi dari Injil itu. Apa tujuannya? Oke. Kemudian, apa yang dikatakan Paulus juga? Kepadamu dianugerahkan bukan hanya percaya. Filipi 1:29. Koma, tapi apa? Menderita untuk dia. Itu anugerah itu. Sudah banyak gereja sekarang tidak boleh memberitakan penderitaan. Beritakanlah anugerah. Only grace. Ya, sehingga banyak sekali orang itu terus tuh. No, kau tahu di mana kau bisa menerima hati anugerah Tuhan? Di penderitaan. Di situ kau akan menemukannya. Maka kalau kau tidak suka menderita karena kebenaran, sampai mati pun kau tidak mengerti kasih karunia. Tapi bukan penderitaan yang kita buat ya. No. Itu sebab waktu kita ngalah, padahal kita benar, tapi kita ngalah, rasanya sakit ya. Tapi kemudian, waduh, plong banget kayaknya batin itu. Ih, kok jadi gini? Ih, kita bisa bingung dengan situasi kita. Nikmati itu. Kegairahan atas kebangkitan sebagai kemenangan atas maut. Kenaikan ke surga sebagai kepastian. Harus terus ditumbuh kembangkan sehingga tidak ada lagi yang kita takutkan di kehidupan ini. Apalagi yang kau pikirkan? Kalau kita mati dan kita percaya kita naik ke surga, maka saya selalu suka tanya ya, sebetul-betulnya kita lebih cinta surga apa dunia ya? Halo? Surga. Saya kira pertanyaan saya sudah standar ya. Kalau saudara cinta surga, saudara sakit keras hari ini, saudara berdoa nggak? Halo? Berdoa apa doa kalian? Minta, lalu kapan kau ke surga? Bahkan orang sudah parah pun sakitnya, sudah panjang pun umurnya, doakan supaya sembuh Pak. Saya kadang-kadang nggak ngerti loh. Nggak bisa begitu. Saya pernah ngurusin orang yang saya pernah cerita juga, cancer 2 tahun. 2 tahun itu terbaring di rumah ya, sebelumnya udah panjang. Sampai habis ini udah, terakhir itu udah habis harta bendanya, sisa 1 rumah inilah. Sudah tidak mau lagi dia berobat, sudah frustrasi. Tapi gara-gara dia sakit 2 tahun di rumah, salah ngerti istri, marah, salah anak. Jadi 2 tahun itu tegang. Suasana rumah itu nggak enak banget. Kita bisa ngerti ya kalau orang sakit ya. Lah, namanya kalau kita sehat nungguin orang sakit. Jangankan dia, saya bilang, saya pendeta pun stres. Saya pernah ngurus mama saya, nggak nungguin 24 jam loh. Apalagi kalau di rumah. Ntar mau balik, dia, aduh nggak bisa aku balik. Padahal kita baru mau duduk. Baru mau baca koran, datang lagi. Kita nggak dengar, dia ngamuk karena dipikir dicuekin aja. Waduh, serba salah loh. Yang ini pun stres, merasa terkucil sendiri, tidak berdaya. Itu psychological problemnya berat sangat. 2 tahun itu di rumah terjadi. Kebetulan si bapak ini agak keras juga, mau-maunya sendiri gitu. Jadi kasihan istri, kasihan anak-anak. Malah anak-anak itu selalu pergi kantor, pulang lama. Kalau bisa nggak ngobrol lagi sama bapaknya. Jadi pulang, bapaknya udah nggak denger, udah tidur kan, terus sebelum bapaknya bangun dia pergi lagi. Edan ya, sampai menghindari. Tapi saya juga ngerti itu. Ya, banyak orang berperilaku seperti itu. Tapi saya juga paham situasi psikologis. Nah lalu saya datang dan kita ngobrol-ngobrol. Terus saya cerita Injil. Sampainya saya tanya dia, iya mau sembuh nggak Pak? Ya mau lah Pak. Iya percaya Tuhan bisa sembuhkan? Percaya. Oke. Pertanyaan kedua, menurut dia bagus mana? Benar mana? Kehendak Tuhan apa kehendakmu? Ya kehendak Tuhan lah Pak. Mana mungkin kehendak kita? Bagus. Sekarang kita berdoa ya. Iya. Saya akan minta pada Tuhan untuk menyembuhkan.
Tapi kalau Tuhan tidak mau, dia mau panggil kau siap nggak? Oh kaget dia ya. Lihat muka saya. Maksud Bapak apa? Ya kalau Tuhan panggil Bapak, you siap apa enggak? Supaya saya tahu saya berdoa. Kayaknya udah agak lalot, nggak langsung dibilang siap. Ngomong lagi bolak-balik ya. Terus saya tanya bagaimana? Siap? Siap Pak. Ya udah kita berdoa. Saya berdoa, Tuhan, kami manusia dan memohon padamu dalam keterbatasan kami. Hamba-Mu berteriak, sembuhkanlah dia dalam kerelaan kehendak. Karena aku percaya kau mampu itu. Semua ada di dalam kendali. Namun, kalau memang kau mau panggil dia, bermurah hatilah. Berbicara padanya dan memanggilnya. Ya amin, selesai. Seminggu kemudian, saya ditelepon. Pak, terima kasih. Istrinya yang telepon, suami saya sudah dipanggil Tuhan. Kedengarannya kan bilang, aduh mati kok kasihan. No. 2 tahun terbaring. Saya bahagia kenapa? Karena pernah layani dia. Saya ingatkan lagi ada satu cerita. Bagaimana saya menunda satu orang tua murid sekolah minggu. Saya akan remind ini dan supaya kalian ingat baik-baik terus. Saya ngajar sekolah minggu, belum pendeta. Lalu ada satu teman saya, anaknya ini orang susah. Jadi diakunnya di gereja, dibayar sekolah dan segala macam. Papanya kena kanker lidah. Sekarang ada di rumah sakit, menuju mati lah, sudah berat katanya. Heran, pada waktu itu pendeta mendadak sibuk semua. Berhari, berminggu, berbulan, sibuk aja semua. Kayak nggak ada waktu untuk bisa datang. Datang dong man, kasihan. Ya udah kita pergi, bukan pendeta. Kita layani, ngomong. Saya ajak dia nyanyi. Terus saya khotbah, waduh mati sudah. Saya salah ngajak dia nyanyi lagi. Karena dia kanker lidah kalau waduh baunya luar biasa. Udah busuk rupanya. Mestinya dia itu tutup mulut terus. Tapi saya sok tahu. Nyanyi Pak. Wah, kupikirkan supaya dia nyanyi semangat kan. Lupa aku memang gak ngerti. Dia kanker lidah, wow lah satu orang. Wah, dia nyanyi. Semangat pula lagi. Aduh, matilah aku. Dinyanyilah dia terus nyanyilah ya. Kita nyanyi waktu itu bahwa Kristus jawaban begitu ya. Itu lagi pada waktu itu lagi hot-hotnya lah begitu. Itulah kita nyanyi. Saya aja beberapa kali udah nyanyi terus nyanyi. Jadi waktu dia nyanyi, dia ulang lagi, dia nyanyi. Saya ngikutin kan, tapi udah gak kuat baunya. Terus saya bicara tentang Injil, bicara tentang apa, ambil terus nah. Sudah selesai itu, saya sebentar ya, saya bilang, saya keluar. Saya ke kamar mandi sudah. Saya masukkan air ke hidung saya supaya saya buang ingus. Bias! Saya buang, tapi baunya tetap gak keluar. Karena bau itu udah di sini. Udah nempel di otak itu. Udah masukin lagi, kumur-kumur. Padahal bau sama mulut kan gak ada urusannya. Kan yang nyium hidung. Tapi itulah yang kulakukan. Cuci lagi muka, aku pikir nempel sini, gosok, masukkan lagi ke hidung air tuh, buang lagi. Sampai udah gak ada ingus keluar, air aja yang keluar. Udah saking rasa sakit sini. Tetap saja itu bau. Saya mau masuk ke kamar mikir lagi. Padahal baru selesai khotbah, belum tutup nih. Hanya masuk, Pak nyanyi lagi. Alamak, Tuhanku. Nyanyilah satu lagu, tutup terus. Selesai itu pulang. Selesai pulang, besok pagi aku ditelepon. Man, Bapak itu mau lagi lo datang. Gila dah. Dia minta kamu datang lagi. Dia minta kamu spesial, dia sebut nama. Hah? Ntar sore kita ke sana ya. Gini gua ada urusan nih. Bisa nggak besok? Jujur saudara, saya hari itu nggak ada urusan. Jujur aja, spontan aja itu. Nggak kuat tadi kebayang baunya itu. Spontan saya bilang, bisa nggak besok? Ya, gua ada urusan. Ya udah kalau gitu ntar gue kasih tahu. Besok ya? Ya udah besok. Besok sore lah kita janji. Belum besok sore datang, pagi-pagi saya telepon sama teman saya. Man, dia udah meninggal. Wah nangis saya. Saya rasa ditampar. Tuhan mau saya pergi. Mestinya saya pergi dan doakan dia untuk antar dia ke surga sana. Tapi saya keras kepala. Saya sangat sayang pada diri saya. Saya tidak rela bau-bau lagi. Dan saya tidak pergi. Kutunda. Tuhan tampar muka. Jangan pernah kau menunda menyuarakan kebenaran itu. Sekalipun tidak enak. Saya nangis. Itu peristiwa selalu kalau saya ada cerita begini, langsung saya ingat lagi semua apalagi yang belum saya kerjakan. Saya langsung akan kerjakan lagi.
apalagi besok, apalagi. Dan itu di otak saya terus. Karena saya ingat saya pernah fail. Entah bagaimana keyakinan imanku lah. Aku yakin dia ke surga. Tapi Tuhan mau aku ngantar dia. Tapi aku nggak mau, bodoh tidak. Dan tidak melakukan. Saya menyesal. Saya menangis. Siapa yang bisa ngerti hidup ini? Jangan kalau kau tidak suka, kau tidak mau, lalu kau tidak lakukan. Beranikan hidupmu, bahkan kalau itu matimu. Saya selalu ingat kisah itu. Dan saya selalu ingatkan tiap orang yang menunda-nunda pelayanan. Please, gak selalu cukup waktu. Saya rasa kepukul. Itu sebab ketika saya jadi pendeta, saya berusaha terus. Itu terus mengiang-iang. Dan saya lihat para rasul tidak pernah melepaskan satu peluang pun. Bahkan ketika di penjara, dia tidak kirim surat, anu tolong ya bawa baju panasku ya, tolonglah bawa bakpao kesukaanku itu, aku belum makan ini. Tidak ada suratnya begitu. Jangan kalian menangis yang di luar penjara. Jangan kalian malu karena aku di penjara. Memang untuk itulah aku dipanggil. Dia nasihatin orang di luar penjara, dia hibur yang di luar penjara. Saya kalau baca surat Paulus, Timotius dalam surat 2 Timotius menerima dari penjara yang disebut surat air mata. Timotius, teguh terus. Kau harus jadi tangguh, jangan kau cek. Itu luar biasa loh, strong banget. Seakan-akan yang nulis itu dari istana begitu, padahal dari penjara. Nulis kepada yang di luar penjara. Kenapa? Karena Injil sudah memerdekakan. Sehingga keberanian itu tidak ada yang bisa mencegahnya. Tidak akan ada yang bisa merubahnya. Dan akhirnya, marilah kita terus dipompa pada kesukaan dan keberanian memberitakan Injil. Berdoalah untuk itu. Dan berkaryalah. Sampainya kita bisa lihat dan berkata, Tuhan terima kasih. Kau pakai aku di hidupku. Tuhan terima kasih untuk semua karya yang ada. Dan itu tidak pernah berhenti. Tapi terus bergulir di hidup kita. Ayo pacukan dirimu. Terus berkelahi dalam hari-harimu. Jangan pernah takut. Jangan pernah berhenti. Saya akan close dengan kesaksian terbalik. Seorang pengusaha kelas kakap konglomerat di Indonesia ini. Suatu waktu kita ngobrol berdua di ruangan. Terus dia bilang sama saya, Big Man, semua orang lihat Om pengen jadi kayak Om. Mereka tidak tahu hidup Om kayak apa. Apa mereka pengen? Karena ada orang bilang, enak ya jadi kayak Om. Dia nggak tahu. Lebih dari 13 kali Om jatuh bangun sampai habis. Bangun lagi, jatuh lagi, bangun. Sampai sekarang ini. Ya. Saya pikir siapa orang nggak pengen seperti dia. Karena satu waktu dia mau jalan, si tante bilang, ini si Om lagi ngomel-ngomel. Kenapa? Ya, dia lagi nggak ada duit. Masa nggak ada duit sih? Iya, paling tinggal 50 M di rekeningnya. Paling tinggal 50 M. Nggak ada duit. Emang biasa berapa? Minimum 250. Baru dianggap duit. Di rekening loh, saya nggak bicara perusahaan, saya nggak bicara aset udah triliun. 250 baru duit. Tinggal 50 M dianggap kagak ada duit. Kujual semua harta bendaku. 10%-nya pun nggak nyampe. Aku bilang ini penghinaan terhadap pendeta. Bagaimana bisa? Saya nggak habis pikir saudara. Tapi itu hidup dia, itu sisi dia. Pada waktu itu aset saya kalau saya hitung-hitungnya 1 M juga nggak nyampe. Jual mobil, jual rumah pada kondisi saat waktu dia ngobrol. Sampai saya bingung lihat ini. Terus saya cerita. Habis tante, iya memang harusnya begitu. Ya. Maka waktu kita ada kesempatan saya cerita. Terus dia bilang apa? Big Man, sekarang Om merasa salah. Itu sebab Om bantu semua agama. Udah memang jadi royal ke semua agama bantu. Saya bilang, Om, Tuhan gak perlu itu. Bukan begitu caranya. Lu maksudnya kamu apa? Kita bantu bagus. Tapi kalau Om pikir itu menyenangkan Tuhan, gak tentu. Loh terus apa? Hidup kita Om. Kasih hati Om untuk dia. Oh gitu ya? Yes, bukan uang. Uang yang kita cari, artinya kita bisa cari. Uang kita bisa bagi, karena kita bisa cari. Tapi hati kita yang kita cintai, bisa gak kita bagi? Lalu kita serahkan sama Tuhan, jadi bukan mau kita, tapi Tuhan. Berarti kita gak ada lagi. Kalau uang kan hari ini kita kasih, besok masih datang ya. Itu tergantung kita.
Itu bukan hidup kita. Tapi kalau kita beri hati, hidup kita, harga diri kita pada Tuhan, kita nggak ada apa-apa lagi. Siap. Udah susah ya? Ya memang susah. Iya. Lalu ringkas cerita saudara, diskusinya mengingatkan saya adalah bagaimana dia berusaha jungkir balik dan dikenal orang hebat dan sukses. Banyak cerita yang orang lain tidak tahu, saya dikasih tahu. Ya. Salah satu deh ya, kalau yang secret tentu saya nggak usah cerita sama saudara ya. Saya ingat bagaimana dia diundang ke Amerika untuk terima gelar doktor. Lalu om bilang sama dia, kamu suruh saya dokter apaan? Saya nggak ngerti bahasa Inggris, taruh di Amerika lagi, bikin malu saja. Dia orang translatornya, datang langsung dari USA. Lalu dijelasin, bukannya kalau itu mah namanya dokter sastra bahasa, bukan. You dokter ekonomi, karena you berhasil buat gini. Om pikir-pikir. Kalau ekonomi bolehlah. Lalu dia pergi dan terima gelar doktor ekonomi. Tapi dia buktikan dirinya, dia hebat. Ya, ada orang kemarin gelar 7 doktornya. Tapi tak jelas hasilnya. Saya kagum sama konsep ini. Pantas dia dibeli dokter ekonomi karena apa? Dia berhasil membangun sayap perusahaannya yang gila-gilaan, besar, hebat. Luar biasa. Respect. Biarlah ini menolong kita, memimpin kita, supaya jangan deretan nama pendeta lah, dokter lah, apalah menempel pada kita, tapi no karya yang real. Makin malu lah kita kalau terlalu banyak ditempelkan orang. Oh, ini pendeta hebat khotbah, tapi khotbahnya ngaco. Ini pendeta gini, tapi gini. Jangan. Lebih bagus kita nggak punya itu, tapi punya jiwa yang dikobarkan oleh api Injil itu, menyuarakan kebenaran itu. Biar itu hidup dalam hidupmu. Semangat. Bagaimana engkau akan memandang ke surga mulia. Dan jangan lupa, jalan ke sana telah dilewatinya, Yesus Tuhan kita. Dan kalau kita mengikut dia, tak mungkin salah, karena dia pergi ke tempat dari mana dia datang. Puji Tuhan. Kita berdoa. Kita ambil waktu teduh sejenak. Kita saat teduh. Ingat, Tuhan itu jalani hari-harimu. Jadilah tangguh untuk puji hormat namanya. Bapa di dalam surga, terima kasih. Hidup kami adalah anugerah-Mu. Matimu, bangkitmu, naikmu ke surga, warisan abadi yang Kau berikan pada kami. Terima kasih. Buat kami sadar diri dan tak lagi terlalu cinta diri, tapi mengabdikan diri untuk-Mu, supaya hidup kami menjadi berkenan kepadamu seturut dengan kehendak-Mu. Keberanian kami berikan ya Tuhan untuk menyuarakan Injil, sehingga kami tidak pernah berhenti karena terus disemangati oleh api Injil itu. Tuhan tolong kami. Kami serahkan hidup kami sebagai gereja-Mu, berkati sertai dalam belas kasihan-Mu. Rencana kerja program yang kami pikirkan terus Tuhan tolong tuntun pimpin. Kami juga mau berdoa menyerahkan ke dalam tangan Tuhan untuk apa yang akan kami kerjakan di hari-hari kami. Mampukan kami dalam belas kasih-Mu. Kami juga mau berdoa untuk jemaat-Mu, berkati sertai di tengah pergumulan kehidupan yang mereka hadapi. Biar campur tangan Tuhan ada di sana, menuntun membimbing mereka dalam belas kasihan Tuhan. Kami berdoa untuk tiap kami makin terus sungguh-sungguh dalam melayani-Mu. Untuk apa yang kami kerjakan lewat Mika, Pama, ABC, Reformata, berkati sertai, supaya semua bergerak untuk puji hormat bagi nama Tuhan. Dan kami sebagai pengurus juga, rekan-rekan penatua, buat kami bahu-membahu melayani-Mu lebih sungguh, mengobarkan api pelayanan yang Tuhan sudah berikan, dan keberanian mengabdi tanpa pamrih, supaya di dalamnya Tuhan ditinggikan. Terima kasih, kami serahkan semua hidup kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau menghibur saudara-saudara kami di kesusahannya. Biar Engkau melawat, memberi kesembuhan dalam kerelaan kehendak-Mu bagi mereka yang sakit. Namun berbagai persoalan boleh datang silih berganti, sakit penyakit boleh menghinggapi. Satu yang hamba pinta, ketika suka duka apapun terjadi, Tuhan berikan kekuatan anak-anak-Mu, sehingga
lewat peristiwa-peristiwa yang terasa menyakitkan dalam ukuran kemanusiaan kami, justru Tuhan memberikan mereka penghiburan, pengertian, pengajaran, keberimanan terikat kepada Tuhan lewat pengalaman ini. Terima kasih, supaya tiap sudut hidup kami sadari Tuhan ada di sana menyertai. Terima kasih, demi Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami hidup. Kami bersyukur, kami berdoa dan mohon pimpinan Tuhan senantiasa. Terpujilah Tuhan kami, kekal selama-lamanya. Amin. Kita bangkit berdiri saudara.